Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Yanwarul Asidik dengan NIM 0538372272 Program Studi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk kebutuhan tugas 1 mata kuliah berpraktik algoritma dan pemrograman. Pada tugas 1 ini diminta untuk membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode ya. Dengan studi kasus yaitu menghitung gaji karyawan. Untuk selanjutnya saya akan langsung aja membuat filenya dengan nama tugas 1 flowchart. Saya mulai dari flowchart dulu dengan extension draw.io. Di sini saya membuatnya di Visual Studio Code ya. Langsung saja saya akan mulai dengan simbol Terminator terlebih dahulu, yaitu dengan start. Selanjutnya yaitu simbol jajar genjang. Jajar genjang itu terdapat dua ini ya, input dan output. Yang pertama ini kita akan mulai dari input terlebih dahulu, yaitu inputnya golongan dan jam lembur. Selanjutnya yaitu bentuk ketupat ya. Bentuk ketupat ini memiliki arti yaitu decision atau keputusan. Di sini kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah golongan itu sama dengan A. Ini biar enak, kita skin saja. Jadi di sini decision atau keputusan apakah golongan sama dengan A. Jika iya, maka di sini selanjutnya bentuk persegi panjang. Berarti kalau golongan A, maka gaji pokoknya yaitu sebesar 5 juta rupiah ya. Selanjutnya berarti kalau di sini iya, selanjutnya adalah jika kondisi tidak ya. Jika tidak, maka masuk ke decision selanjutnya itu apakah golongan itu sama dengan B. Jika golongan itu sama dengan B, maka jika iya, gaji pokoknya itu sebesar 6.500.000 ya. Sebesar 6.500.000. Dan selanjutnya yaitu jika tidak, maka lanjut ke golongan selanjutnya yaitu C ya. Ini kan otomatis ya. Jadi kalau bukan golongan A dan juga bukan golongan B, berarti kita langsung masuk ke bentuk persegi panjang dengan gaji pokok sama dengan. Oke, di sini sudah ya untuk kondisional gaji pokok jika golongan A sama dengan sekian, B dan seterusnya. Lalu di sini saya akan langsung masuk ke gaji lembur ya. Di sini akan decision kembali, saya copy aja. Tapi apakah jam lemburnya itu lebih dari sama dengan lebih dari 0? Jika iya, berarti akan masuk ke decision yang selanjutnya. Jika iya, maka dilakukan pengecekan kembali apakah jam lemburnya sama dengan 1 jam. Jika iya, maka dalam bentuk persegi panjang kembali dengan 30% dikali gaji pokoknya. Berarti gaji lembur sama dengan 30% dikali gaji pokok. Ini jika iya ya. Tapi jika tidak, maka akan lanjut ke yang selanjutnya. Di sini apakah jam lemburnya sama dengan 2 jam? Jika iya, maka gaji lembur
sama dengan 32% dikali gaji pokok. Lalu jika tidak, kita terus lagi ke jam lembur sama dengan 3 jam. Jika iya, maka gaji lembur sama dengan 34% dikali gaji pokok. Dan seterusnya ya. Decision yang terakhir yaitu gaji pokok, maksudnya jam lemburnya selama 5 jam ya. Jadi ini tinggal otomatis aja ke persegi panjang bentuknya. Gaji lembur sama dengan 38% dikali gaji pokok. Jadi awalnya itu kan dicek ya, jam lembur apakah lebih dari 0. Jika iya, maka dicek lagi apakah jam lemburnya sama dengan 1. Jika iya, maka 30% kali gaji pokok. Jika tidak, maka lanjut lagi dilakukan pengecekan apakah jam lembur sama dengan 2 jam. Jika iya, maka sekian. Jika tidak, ini kelewatan ya. Jika tidak, maka dilakukan pengecekan kembali. Jam lembur apakah 3 jam? Lalu nilainya sekian. Jika tidak, apakah jam lemburnya 4 jam? Jika iya sekian, jika tidak berarti otomatis ke jam lembur yang lebih dari atau sama dengan 5 jam ya yang terakhir ini. Dengan gaji lemburnya itu 38% kali gaji pokok. Oke, ketika keputusan atau decision golongan dan juga jam lembur sudah dibuat flowchartnya, lalu selanjutnya yaitu bentuk jajar genjang lagi ya, dengan output, berarti jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur ya. Jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Kita bisa saja. Kemudian yang terakhir yaitu terminator kembali. Ya, kurang lebih flowchartnya seperti ini. Yaitu dimulai dari terminator start, kemudian input dalam bentuk jajar genjang, decision dalam bentuk ketupat ya. Kemudian terdapat iya atau tidak. Jika iya, maka gaji pokoknya sekian. Jika tidak, lanjut ke decision yang selanjutnya. Jika iya, maka sekian. Jika tidak, yaitu yang terakhir, gaji golongan C, yaitu gaji 9.500.000. Lanjut ke decision atau keputusan jam lembur ya. Dicek apakah jam lemburnya lebih dari 0. Jika tidak, ya berarti gaji lemburnya nggak ada ya. Jika iya, ya lanjut ke keputusan selanjutnya. Apakah jam lembur sama dengan 1 jam? Jika iya, 30% kali gaji pokok dan seterusnya ya. Sampai ke output. Jika sudah didapatkan gaji golongan dan gaji pokok, yaitu jumlah penghasilan di output sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Kemudian akhir. Selesai ya algoritmanya. Kurang lebih seperti itu untuk yang flowchart ya. Lalu selanjutnya saya akan buat yang pseudocode ya. Kita langsung aja buat di sini aja, yaitu tugas 1 pseudocode txt. Kita mulai dari keyword mulai, kemudian deklarasi variabel ya. Di sini dimulai dari menentukan gaji pokok ya. Ups, gaji pokok. Jadi kita mulai dari if golongan sama dengan
A, maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Lalu jika bukan atau else if selain golongan A, maka golongan sama dengan B, maka gaji pokok sama dengan 6.500.000 ya. Lalu yang terakhir, selain dari itu, gaji pokok sama dengan 9 juta rupiah. 9.500.000. Ditutup dengan and if. Selanjutnya, yaitu menentukan gaji lembur ya. Di sini dilakukan pengecekan dulu apabila jam lembur lebih dari 0, maka dicek lagi apakah jam lembur sama dengan 1, maka gaji lembur sama dengan 0,3 dikali gaji pokok. Lalu else if jam lembur sama dengan 2, maka gaji lembur sama dengan 0,32 dikali gaji pokok. Lalu else if jam lembur sama dengan 3, maka gaji lembur 0,34 dikali gaji pokok. Lalu else if lagi jam lembur kira yaitu tampilkan output ya. Berarti di sini adalah jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Ya berarti tinggal print jumlah penghasilan. Ya, selesai. Ya, kurang lebih untuk algoritma bentuk pseudocode seperti ini ya. Sudah selesai saya buat. Kurang lebih itu saja untuk video kali ini dalam memenuhi tugas satu algoritma dan pemrograman. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.